apa kabar? Ini dia, Ita Mustafa. Sorry terlambat. Enggak apa-apa. Saya halo dong sama sahabat TV. Hai, salam jumpa. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa lebih sering ketemu lagi. Terima kasih ya udah ngundang aku. Aku senang banget kamu bisa datang aja di sini. Sahabat Yesi, nah udah tahu ya tamu saya spesial hari ini siapa? Ini ibu yang satu ini cantik, saya juga kenal udah lama banget. Dulu sama-sama ke Surabaya di Festival Film Indonesia tahun 1981. Dan ini yang saya kagumin ya, ada dua nih ibu ini. Satu, kalau pakai baju dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini pakai penampilannya oke banget. Kayaknya dia dipilih banget. Aku selalu kagum sama kamu, rapi, pilihan warnanya, modelnya luar biasa. Terus yang keduanya, ini dia tuh tetap langsing dari dulu sampai sekarang. Katanya bilang sama aku rahasianya dari umur berapa? Udah mulai dijaga tuh. 23, jadi makanya udah teratur banget. Nanti kita dengerin lebih lanjut ceritanya ya. Apa kabar Ita? Baik, yes, miss you banget. Iya, thank you ya udah datang ke sini. Sama aku juga terima kasih udah diundang. Menuhi kerinduan teman-teman semua nanyain, Bunda, ayo dong Ita Mustafa. Iya deh, cuman kalau lagi dia ada waktu ya, sekarang bisa terjadi. Aku sekarang mau nanya nih, kamu kan dulu main film, ternyata kamu juga nyanyi ya? Pernah. Awalnya main film dulu apa nyanyi? Awal karier sih sebenarnya model dulu. Oh, malah modeling dulu ya? Model. Siapa tuh yang satu liftingnya? Aku lupa ya, tapi aku lebih banyak dibuat majalah. Oh, jadi bukan yang catwalk tapi seperti Catwalk akhirnya pernah juga bawain, ya? tapi nggak lama deh. Dari situ langsung film. Oh, terus nyanyinya di antaranya? Nyanyi di tengah-tengah itu, ditawarin sama Bimbo, kita bikin album satu. Cuman karena waktu itu juga dadakan, jadi aku juga nggak dilatih. Dan sepertinya memang nggak bakat juga kali aku ya di situ, walaupun kakak aku artis penyanyi itu. Mbak Aida Mustafa, iya. Jadi akhirnya aku tekuni yang film aja. Jadi kalau nyanyi ya, dulu dengan Bimbo tuh dulu belum lagu-lagu yang Islami gitu kan, masih lagu pop ya. Oh, lagu-lagu yang khas Bimbo lah. Terus main filmnya juga nggak sembarangan loh. Pernah jadi Best Supporting Actress di tahun 81 yang kita ketemu di Surabaya di film Gadis Penakluk ya. Ya kan? Wah, luar biasa tuh. Kita ikut bangga loh sebagai bintang remaja ada yang jadi benar-benar masuk. Oh iya. Aku tuh saat itu lu nggak terlalu mengerti loh, Des. Karena kan aku baru masuk dunia film tuh baru 2 tahun. Terus tiba-tiba menang, terus diumumin, disuruh berangkat ke Surabaya. Terus yang maksudnya bengang-bengong ini apa sih gitu. Sesudahnya akhirnya baru ngerti, oh kayak gini toh gitu. Nah, terus udah gitu, tapi bukan hanya itu ya. Sesudah itu juga untuk yang Best Actress-nya nominasi pernah dengan Adik Kurdi. Apa ya? Bukan Istri Pilihan ya kalau nggak salah. Itu berkesan banget tuh. Teman-teman aku semua bilang nonton. Salam buat Ita Mustafa ya. Dan nonton filmnya itu. Soalnya itu cerita tentang seorang istri yang terzolimi kan. Jadi ibu-ibu lah yang banyak senang kayak gitu. Terus sekali lagi nominasi di Tinggal Sesaat deh kalau nggak salah. Oh, yang sama Roy Martin itu ya? Roy Martin. Tinggal Sesaat itu gimana tuh akhirnya? Di Merhart. Oh ya, David almarhum Merhart ya? apa almarhum. Waktu itu yang kalau yang bukan Istri Pilihan tuh aku pas itu bersaingnya sama sahabat kita Yeni Rahman. Akhirnya dia yang menang tuh. Oh, yang bukan Gadis Pilihan itu ya? Oh, Gadis Maraton, iya, tahu. Itu pas bareng tuh nominasi. Seru ya, kalau zaman itu tuh yang namanya festival film tuh kita sampai muter-muter. Akbar banget ya. Akbar banget tuh sampai, kamu sempat ngerasainnya ini nggak? Yang muter-muter kota naik mobil segala gitu kan? Ngerasain. Dan semua hadir, penontonnya juga gila ya. Penontonnya gila-gilaan kayak di waktu itu kayak di stadion mana gitu ya. Luar biasa ya saat itu ya. Terus Ita, jadi kamu benar-benar seniman ya. Kalau jadi aktris juga bukan sembarangan aktris. Ternyata banyak mendapatkan penghargaan. Lalu juga nyanyi. Tapi kamu merasa tidak nggak terlalu pas ya. Walaupun Mbak Aida Mustafa itu penyanyi ya. Terus modeling nggak diterusin ya. Tapi cara berpakaiannya nih masih. Ini yang saya harus belajar nih. Cuman kalau pakaian sih. Ini tas buatan kamu. Ini loh. Kan dia bilang ini tas buatan aku. Masa sih?
Tapi dia bukan dia yang jahit ya, tapi yang desain by you. Enggak juga sih. Ini kadang-kadang aku lihat tas yang itu yang mahal-mahal itu tuh. Terus aku ini aja, aku ganti-ganti sedikit, terus suruh tukang ini. Punya langganan? Punya. Terus bahannya gara-gara bahannya ini sendiri? Ya pemilihan warnanya dicari, terus gara-gara aku pakai nih, terus kan pada nanya tuh beli di mana, bikin sendiri, akhirnya pada beli. Jualnya di mana? Ke teman-teman aja. Di Instagram atau di mana? Oh, aja kalau pas lagi pakai gini, mau dong, mau ya aku bikinin. Oh, baru gitu. Dibikinin. By order, jadi bisa kayak warna gold, ini bisa silver gitu dong. Iya, ada berapa, ada macam-macam warna. Sebetulnya kamu seriusin dong, Tak. Apalagi sekarang ini kan jadi bisa bekerja dari rumah. Iya benar ya. Tapi sementara aku pergi melulu, gimana dong? Oh iya benar-benar. Apalagi anak-anak ada yang sekolah di luar ya, dua-duanya malah. Oke, terus jadi film itu menurut kamu ya, Tak? Kan kamu juga tetap masih ngikutin dong film-film zaman sekarang yang kembali bangun dari tidurnya, sempat tertidur ya waktu itu ya. Menurut kamu gimana tuh dari perbandingannya atau apa sih yang kamu rasakan sekarang ini? Aku pengen tahu aja pendapat kamu. Kalau dari segi pembuatannya ya, artinya dari direkturnya itu ya banyak kemajuan banget karena emang nggak disangkal juga bahwa global ini teknologi juga kan udah bisa diraih ya sama kita ya. Dengan segala macam itu tuh komunikasi online segala macam itu luar biasa kalau aku bilang. Artisnya juga bisa masuk Hollywood juga kan ada beberapa yang main di luar ya. Aku bilang it's okay, fine sih, bagus. Kemajuannya pesat sih. Iya. Terus dari segi apanya lagi? Tadi satu segi. Kalau dari apa? Kalau dari pemainnya ada sih yang aku lihat mainnya jago gitu ya, tapi kalau dari kita zaman kita dulu kita kan lahirnya kan dari pemain film yang bukan dari digital. Jadi kalau mau shoot itu harus berlatih berkali-kali, inget nggak? Kalau nggak kita pasti dimarahin ngabisin bahan baku kan. Harus pinter, ya kan, harus smart, harus bisa ngafal, harus bisa blocking, harus bisa reading dulu. Itu jadi keuntungan buat kita. Jadi kita jadi lebih matang ya sebelum kita masuk ke syutingnya sebenarnya. Lebih pinter deh istilahnya gitu. Nggak apa ya, karbitan lah istilahnya gitu. Minum air putih. Ita Mustafa request khusus air putih hangat. Nah, catat ya, air putih hangat itu bagus buat suara dan lain-lain. Sekarang ceritain dong tips kamu sedikit dengan hidup kamu, pola hidup sehatnya dari segi makanan, olahraganya, boleh nggak sharing? Kalau olahraga tuh sebenarnya aku dari muda tuh dulu udah pernah nge-gym gitu. Tapi terus kan aku dari mulai kita berhenti, bukan aku berhenti syuting itu, aku sekolah di Swiss, pulang, terus aku bikin kantor advertising sendiri. Jadi waktunya memang nggak banyak tuh buat nge-gym segala macam. Artinya dalam seminggu pasti sekali. Terus kesininya aku mulai pakai PT gitu kan, terus ada programnya gitu. Jadi akhirnya kan nggak boleh juga katanya kalau seminggu terus-terusan olahraga. Jadi aku cuma 5 hari, yang 2 harinya di hari-hari puasa Senin, Kamis itu aku stop gitu. Selebihnya. Oh, jadi untuk ototnya bisa beristirahat juga, dan juga ditambah puasa Senin Kamis itu. Oke, jadi di luar itu termasuk Minggu juga olahraga ya? Olahraga, walaupun cuma sebentar gitu, paling 2 jam. Tapi kan bangun aku pagi banget, 3:30 tuh udah bangun, udah tahajud, udah subuh. Terus berapa jam tuh kalau olahraga biasanya? Kayak jalan atau nge-gym? 2 jam. 2 jam setiap hari? 2 jam, ya? Tapi aku kan olahraga gini, tadinya berdua Des. Terus ngelihat aku gitu, mau dong ikut. Akhirnya sekarang 25 di grup aku itu. Dan lucunya mereka akhirnya ngelihat aku rajin, jadi mereka jadi komit juga gitu. Akhirnya bikin line dance gitu di grup itu juga. Berkembang jadi ya kegiatannya ya. Jadi dari jalan nge-gym juga line dance. Dan lucunya juga jadi setiap acara mau makan di mana, ada kafe baru di mana, rame-rame datengin gitu. Ntar
akhir tahun kita tuker-tukeran kado gitu. Ya pokoknya jadi kayak punya grup sendiri komunitas gitu. ya. Jadi udah berapa tahun tuh seperti itu? Masuk 5 kali ya. 5 ya. 4 Terus tahun lebih deh. itu exercise-nya jadi udah mendarah daging ya. Nah kita kalau mau kita coba yuk, aku juga terpicu nih. Nah sekarang makanan gimana? Makanan kamu apa jenis yang kamu nggak makan atau yang kamu anjurkan? Aku sebenarnya pemakan segala loh. Durian makan kita Nah, makan kita suka durian ya. Es krim makan. Aku nggak ada dietnya. Maksudnya ini nggak boleh, ini aku nggak. Cuman porsinya dikit. Makan juga porsinya dikit. Terus istilahnya tuh cuman buat ngilangin kepinginnya doang. Jadi bukan ngenyangin gitu. Emang kalau jeroan aku nggak makan. Terus roti-rotian aku sedikit karena aku tahu bakmi apa segala macam itu nuruninnya susah. Nah yang penggemar bakmi tuh warning. Saya penggemar bakso sebenarnya. Itu makan tapi nggak banyak gitu. Yang penting aku kan, kamu lihat sendiri tuh kalau kita makan durian aku paling makan 2-3 biji stop aku. Waktu itu kita makan itu tuh di apa tuh namanya Selat Solo aja kita share ya. Jadi Ita tuh makannya share. Kita berdua tuh hobi durian. Iya, kita hobi durian. Aneka durian udah dicobain. Tapi aku banyak dikit. Aduh, tak. Jadi itu sharing kamu ya tentang makanan ya. Jadi malam nggak makan apa makan nggak? Malam nggak totally ya? Aku paling pagi breakfastnya yogurt. Kalau nggak sesekali aku makan kayak roti atau salad gitu. Siang aku makan nasi atau pokoknya yang normal deh. Malam aku nggak makan. Paling aku makan yang buah. Kecuali kalau ada undangan dong. Kalau aku ada undangan makan malam, aku siangnya nggak makan. Oh, pantesan kamu tetap bisa enjoy ya. Jadi pokoknya aku targetnya sehari itu aku cuman asupannya nasi ya yang berat gitu, itu cuman sekali. Jadi semua boleh makan kecuali yang Ita nggak makan tuh jeroan sama bakmi. Bakmi makan. Oh, bakmi makan. Tapi cuma jarang. Kalau makan tuh sembari mikir dosa nih gitu. Aduh ini keluarnya lama nih gitu. Kalau bakmi kan emang susah keluarnya. Tapi bener deh Tak, aku jadi termotivasi nih sama kamu, bener. Aku juga mulai olahraga. Cuman aku mungkin ya masih kelas ringan dan pengertian. Kamu udah jalan sampai ujung, aku masih di situ. Gak apa-apa kan? Di tempat grup aku tuh ya ada yang penyintas cancer 2 orang. Itu yang awal-awalnya tadinya jalannya pelan gitu, terus lama-lama kuat. Cepat. Udah bisa ngimbangin. Seru ya. Seneng. Teman-teman bicara tentang film, Maita udah tentang dunia seninya lah. Terus tentang kesehatan, kecantikan sudah. Tapi kita pengen tahu dong, seorang Ita ini kan nggak sendirian. Dia punya ibu yang udah usia 94 tahun. Dia punya kakak Aida Mustafa. Dan sekarang ceritakan tentang anak-anakmu dong yang pinter-pinter itu 2 orang. Aku punya anak langsung dari aku ada 2-duanya laki-laki. Siapa namanya? Satu yang paling besar namanya Garcia. Dia baru selesai kuliah di London, terus sekarang baru mulai kerja nih, alhamdulillah. Di Indonesia? Alhamdulillah. Udah dapat ya? Kerja. Terus yang kecil masih ambil double degree di Melbourne. Oh, tapi udah lulus dari UI ya? Baru kemarin kan pulangnya liburan, baru kemarin berangkat lagi. Oh, terus selesai nanti Desember. Tapi nggak tahu deh dia mau ambil S2-nya di mana. Jadi anak kamu dua-dua laki ya? Laki. Nah, aku punya anak sambung 3. Karena kan aku kawin sama suami aku waktu itu kan dia Mas siapa, Bambang ya? Mas Bambang. Bawa anak 3, dari aku 2. Jadi totally aku punya 5. Tapi mereka nggak tinggal serumah apa? Udah pada nikah. Oh, udah pada nikah. Udah punya cucu juga. Oh, berapa? Cucunya 1, 5 ya. Banyak. Hubungannya serasi sama mantu. Oke sih, maksudnya nggak pernah ada gesekan ya, nggak pernah ada benturan. Karena aku juga orangnya kan. Kayaknya kan kamu tenang-tenang aja, santai, nggak mau pusing ya. Aku nggak mau mengganggu. Aku nggak mau mengganggu. Istilahnya apa yang bagiannya mereka, miliknya mereka, apa aku go ahead. Aku nggak ikut-ikut gitu. Makanya nggak banyak involved juga akunya, artinya banyak ngatur gitu. Enggak. Hidup tenang ya. Nah itulah Ita Mustafa. Ternyata benar-benar dia tuh seperti di filmnya lembut gitu kan.
Tapi kadang-kadang ada teman bilang cuek apa jutek gitu ya. Padahal sebenarnya enggak loh. Orangnya ternyata enak buat ngobrol, ramah, low profile dan bagaimana ya, manis. Kalau dulu ya lagi zaman syuting masih kecil lah, masih remaja gitu, aku malah orangnya introvert gitu, pemalu. Oh pemalu, oh sama dong. Pemalu. Jadi kalau masuk ke tempat rame gitu, aku malu tuh sendiri gitu. Tapi setelah aku lulus kuliah, kerja, terus punya kantor udah berubah sendiri gitu. Advertising ya? Berubah sendiri, terus sekarang ini malahan nggak pemalu lagi ya. Maksudnya ya kalau ketemu orang biar nggak kenal juga aku bisa say hi duluan gitu. Kalau dulu emang kalau nggak ditegur aku diem aja gitu. Oh ya, jadi orang nunggu takut gitu ya, padahal sebetulnya dia nggak seperti kali. Itu. Nah terus kalau jutek mah galak agak sih sedikit. Masa? Karena bukan galaknya gini, aku kan orangnya disiplin. Terus aku nggak seneng ada sesuatu hal yang sifatnya nggak jujur gitu atau yang nyeleneh gitu. Nah aku nggak suka. Nah aku tuh bisa jutek tuh sama yang kayak gitu-gitu. Jadi itu juteknya bagus dong sebenarnya ya, untuk menjaga orang disiplin, apalagi dalam ruang kerja yang bersama. Dan iya, dalam bergaul juga kalau misalnya ada sesuatu yang nggak oke gitu ya, nggak bagus gitu sifatnya, aku bisa jutek tuh. Bagus sih itu ya kalau menurut saya. Jadi juga supaya semuanya enak kalau kita punya aturan, punya kode etik ya. Ya kepengennya sih ya semuanya baik gitu. Terus makanya aku punya grup gitu juga. Aku bilang sama mereka, pokoknya saya nggak mau di dalam satu grup itu ada ribut-ribut gitu. Lagian udah tua juga. Iyalah kita udah umur segini. Ya maunya enjoy udah nggak mau yang drama queen gitu. Bener. Drama queen. Bener. Nah terus anak kamu kan dua nih ya, punya sifat yang beda nggak? Siapa yang lebih dekat sama mamahnya atau sampai lebih cenderung seperti kayak bapaknya karakternya gitu? Yang kalau yang gede anaknya cuek ya, orangnya nggak perhatian gitu sama kita. Kalau yang kecil perhatian. Dan orangnya manis gitu, adorable banget kalau yang kecil. So sweet, ngomong juga so sweet. Terus mama mau aku anterin. Terus kalau dimintain tolong juga mau gitu. Kalau yang gede, apalagi kan aku nih ya, kalau udah mulai urusan handphone kan gaptek tuh ya. Kalau yang gede tolongin dong, sekali nih dibantuin. Besoknya nanya lagi, kan waktu itu udah, nggak mau. Sampai ngomong berapa kali juga enggak. Itu namanya mama tidak belajar. Harus jadi, belajar katanya gitu. Anak-anak tuh pengennya kita belajar ya. Padahal kan bisa maklumin lah ya udah umur segini. Tapi alhamdulillah sih yang apalagi yang kecil tuh kalau misalnya minta anterin kemana, temenin mama yuk gitu. Mau ya. Deket sih sama aku. Iya. Ya kita yuk kita nikmati masa-masa usia kita sekarang ya. Ada tips nggak kamu buat teman-teman? Teman-teman sahabat sih untuk menikmati usia seperti kita ini, untuk hidup dengan tenang dan bahagia. Kalau aku ya merasa gini, pada saat aku muda aku cari duit, capek kerja tuh, terus begitu aku kawin aku punya tanggung jawab besar. Hamil kan berat ya, melahirkan apalagi, mendidik ternyata lebih berat lagi. Mendidik anak tuh berat lagi loh, hai para ibu-ibu yang punya anak. Itu karena aku sendiri, jadi kantorin sekolah sendiri, nungguin les sendiri itu sampai berhenti kerja tuh ngurus anak. Jadi begitu nikah kamu berhenti kerja ya? Iya, pokoknya totally deh ngurus anak gitu ya. Pokoknya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki tuh, urusan sekolah segala macam gitu. Nah aku merasa gini, di umur kita sekarang saya mau me time gitu. Jadi saya nggak mau mikirin yang stres, saya maunya olahraga, saya jalan-jalan, saya seneng-seneng, saya nggak mau dibebani lagi. Pokoknya di usia kita, pokoknya harus bahagia. Aku gitu mikirnya. Saya mau bahagia sekarang. Udah cukup juga buat saya. Dulu kita mikirin si ini gitu ya. Sekarang saya mikirin diri saya sendiri. Itu betul sih yang aku mau itu. Dan itu tadi kalau acara-acara malam dia nyetir sendiri loh. Iya, kadang-kadang supir aku aduh cuek, terus masuk datang sendiri aja.
ketemu kaca-kaca tuh benar-benar simple life gitu ya. Kadang-kadang kalau aku malam masih pengen ditemenin sama teman gitu. Kalau Ita tuh udah datang aja sendiri. Karena aku memang dari muda hidupnya nggak mau tergantung sama orang. Aku mandiri, jadi ya even aku punya suami nih, aku sakit aja aku nggak manja minta anterin dong ke dokter. Aku nggak. Aku sendiri. Nah, itulah teman-teman, kalau mau tahu Ita Mustafa itu seperti itu. Ini kan hal-hal seperti ini orang cuma lihat di film aja. Tapi inilah Ita Mustafa yang sebenarnya seorang pribadi yang luar biasa, yang cantik, low profile, dan kalaupun galak itu atau jutek karena untuk hal-hal yang baik. Ya Ita. Dan di luar itu semuanya menurut aku kamu seorang sahabat yang very nice. Thank you. Aku ucapin terima kasih ya kamu mau hadir ke acara ini. Sama-sama. Aku juga senang diundang. Padahal kemarin ditunggu-tungguin kok gue nggak diundang-undang, yang lain udah diundang. Enggak, takutnya kamu sibuk apa-apa gitu ya. Tapi aku iya, kita sering ketemu kok di acara-acara yang lain. Oke, Ita, sekarang kita ngopi-ngopi lagi atau apa, kita makan-makan lagi ya? Yuk, di belakang ya. Udah mulai lapar nih. Oke, teman-teman, sampai sini dulu pertemuan kita, dan hari ini saya sangat bahagia bisa mengajak Mbak Ita ke sini ya. Dan nama aslinya siapa Tak? Saya susah tuh nyebutnya. Mesayu itu sebenarnya bukan nama, itu gelar. Oh, oke. Mesayu apa? Mesayu Aliza. Susana Puspita. Oke, panjang ya tuh nama aslinya tuh, hafalin ya. Oke, makasih ya. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa buat like and comment and subscribe. Ya, itu bikinnya YouTube ya dalam waktu dekat ya. Insya Allah. Doain ya. Iya.